Halo semuanya, apakah kalian sudah siap menyaksikan video pembelajaran kami? Kalau sudah siap, mari kita saksikan. Let's go! Membaca dapat dilakukan di mana saja, karena membaca merupakan keterampilan berbahasa yang dapat dikembangkan secara terpisah dari keterampilan berbicara dan mendengarkan. Membaca merupakan aktivitas komunikasi yang kompleks yang bertujuan untuk memahami isi atau makna dari sebuah bacaan. Membaca dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan membaca dalam hati, membaca indah, dan ada pun cara keterampilan membaca pemahaman, yaitu yang pertama membaca literal, yang kedua membaca kritis, dan yang terakhir membaca kreatif. Membaca adalah salah satu kegiatan pembelajaran, di mana mahasiswa dan peserta didik dituntut mengetahui strategi taktis membaca. Mahasiswa dapat meningkatkan metode pembelajaran membaca. Adapun tujuan pembelajaran kami yaitu mahasiswa dapat mengetahui strategi membaca, teknik membaca, dan manfaat membaca. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan teknik membaca dan manfaat membaca dalam kehidupan sehari-harinya. 1. Metode SQ3R. Metode SQ3R merupakan prosedur belajar yang sistematik yang dikembangkan oleh F.P. Robinson pada tahun 1970. SQ3R merupakan singkatan dari Survey, Question, Read, Recite, dan Review. Yang pertama yaitu survei. Survei adalah teknik mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap, yaitu dengan cara catat bagian-bagian yang mungkin tampak relevan atau menarik. Kita fokus pada poin-poin utama yang mungkin akan diulas secara langsung. 2. Tahap question atau bertanya. Tahap question berarti bertanya, di mana dalam konteks membaca cepat, question digunakan untuk mempertanyakan masalah, isi, atau ruang lingkup buku yang akan dibaca. Contohnya pada topik perubahan iklim. Jadi yang menjadi pertanyaannya, apa sih penyebab perubahan iklim tersebut? Yang ketiga, read atau membaca. Menurut Sudarso, tahun 2002, halaman ke-63, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membaca. Yang pertama, jangan membuat catatan penting, karena akan memperlambat membaca. Yang kedua, jangan memberikan tanda, seperti garis bawah pada kata maupun frasanya. Yang keempat, ada recit. Apa sih itu recit? Recit yaitu mengutarakan kembali apa yang telah dibaca dengan menuliskan kalimat-kalimat tersebut dengan kalimat kita sendiri. Cara melakukan tahapan recite ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, berbicara atau bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang telah dibaca. Yang kedua, membuat catatan secara visual dari struktur dari apa yang kita baca sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan teknik mengingat lainnya seperti mind map. Yang kelima ada review. Review yaitu membaca kembali bagian-bagian penting untuk memperjelas pemahaman. Seperti contohnya membaca kembali judul, membaca kembali judul, dan membaca kembali subbab. Metode P2R. Menurut Gordon, dalam Haryadi, akun 2006, halaman 91, metode pembaca terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu review, dan read. Yang pertama, preview. Preview adalah membaca sekilas untuk mengetahui struktur bacaan yang ditampilkan secara penuh atau resmi. Contohnya film. Yang kedua adalah review. Review adalah membaca sekilas untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan, proses evaluasi, tinjauan, atau penilaian terhadap sesuatu. Contohnya kritik seni dan karya. Dan ketiga yaitu read dalam bahasa Inggris yang berarti membaca dalam bahasa Indonesia. Read adalah membaca secepat mungkin dengan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Contohnya yaitu membaca teks. Dan ST4. Metode ini digunakan dengan melihat situasi bacaan. Situasi bacaan terkait dengan apakah bacaan sudah dikenal atau belum oleh pembaca,
dan apakah tujuan yang diinginkan oleh pembaca. Langkah-langkah metode SC4. Yang pertama, survei. Survei adalah metode pengumpulan data atau informasi dari seseorang. Kedua, metode decide. Terdiri dari 4 pilihan, yaitu skip. Skip adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti melewatkan, melompat, atau mengabaikan sesuatu. Yang kedua, membaca sepintas. Berarti membaca sesuatu dengan cepat tanpa memperhatikan detail atau secara mendalam. Yang ketiga, membaca kecepatan wajar. Adalah kemampuan seseorang untuk membaca teks dengan kecepatan yang cukup cepat sambil tetap mempertahankan pemahaman yang baik terhadap materi yang dibaca. Yang keempat, mempelajari materi bacaan adalah proses memahami, menganalisis, dan menguasai informasi yang ada dalam teks tertulis. Yang keempat, ada metode pasar. Metode pasar merupakan metode membaca untuk memperoleh kecepatan bahasa yang ideal untuk memahami bacaan, sehingga para pembaca dapat membaca secara efisien dan seefektif mungkin. Untuk langkah-langkah strategi pasar ada 5. Yang pertama, review. Membaca secara sepintas untuk mengenali hal-hal yang bersifat luar. Yang kedua, analysis. Menentukan tujuan baca atau materi baca. Yang ketiga, ada search. Memilih atau melakukan bacaan dengan teknik yang tepat. Yang keempat, ada explore. Menambah kecepatan baca. Yang kelima, ada review. Meninjau kembali atau mengulang kembali bacaan secara sepintas. Kesimpulan dari strategi taktis membaca mencakup beberapa bagian. Pertama, memprediksi isi bacaan. Yang kedua, siswa dapat memahami metode taktis membaca ini. Sekian penjelasan dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah!